Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengatasi masuk angin karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi sensasi masuk angin. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu cara mengatasi masuk angin. Ini mengingat karena kita bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sering masuk angin ya, atau sering muncul ada sensasi masuk angin. Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam agar kita menjadi terhindar dari sensasi-sensasi yang kita merasakan sepertinya itu sering masuk angin. Nah, untuk itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik. Nah, itu teman-teman ya. Nah, langsung saja kepada pokok permasalahan ya, kepada topik ya. Ketika kita sering merasakan masuk angin, itu memang timbul beberapa pertanyaan ya, timbul pertanyaan, yaitu mengapa sering masuk angin. Nah, ini juga perlu kita sadari juga ya, kenapa setelah kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis kok jadi sering masuk angin, sering meriang ya. Apakah ini betul-betul sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ataukah masuk angin biasa? Nah, itu juga perlu kita pahami juga. Nah, tentunya nanti akan kita ketahui dari latar belakangnya ya. Nah, kita sering bertanya masuk angin atau yang lain ya. Yang lain itu artinya sensasi asam lambung ya, karena banyak sensasi-sensasi yang kadang rasa-rasanya persis seperti ketika kita masuk angin ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pun mereka kadang juga sering masuk angin juga ya. Cuma permasalahannya berbeda, yaitu penyebab utamanya itu seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Nah, tetapi ya sebenarnya bukan masuk angin ya, tapi kadang sensasi asam lambung ya, seperti kita merasakan kembung ya, merasakan begah, merasakan badan greges-greges ya, badan pegel-pegel ya, seperti meriang. Nah, itu kan
secara umum kita menganggapnya masuk angin ya. Padahal itu sebenarnya adalah sensasi dari GERD ya, itu seperti itu, atau sensasi dari asam lambung yang tidak normal ya. Bahkan juga bisa itu bagian dari sensasi anxiety psikosomatik kita. Nah, itu seperti itu. Itu yang perlu kita sadari juga ya. Jadi memang untuk kita yang mengalami gangguan ini memang kompleks teman-teman ya, kompleks. Jadi penyebabnya pun kadang juga kompleks. Nah, maka solusinya pun itu juga kadang kita harus kompleks juga ya. Tetapi semuanya itu akan baik-baik saja ketika kita memang paham lebih dulu ya, paham lebih dulu sehingga kita bisa menjiwai di dalam kita berikhtiar, sehingga bagaikan kita membidik itu akan tepat sasaran, itu seperti itu ya. Tetapi beda ketika kita memang juga tidak paham dengan sebabnya kenapa seperti ini, kenapa merasakan sensasi seperti ini. Nah, itu akan jauh lebih susah ketika kita tidak paham latar belakangnya itu. Nah, itu yang perlu kita sadari ya itu. Nah, kemudian kadang bedanya kita juga susah ya membedakan masuk angin biasa maksudnya ya dengan sensasi asam lambung ya. Nah, itu jadi kita harus melihat latar belakangnya. Kalau orang-orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis kan begitu ada rasa-rasa kembung, badan greges, mungkin pegel-pegel, kadang juga pusing-pusing, badan kadang kecenderungannya agak panas seperti demam, wah ini masuk angin, itu seperti itu ya. Tetapi buat kita itu kadang rancu antara masuk angin biasa ataukah ini sensasi asam lambung. Nah, itu tentunya cara kita memahami yaitu ketika itu misalkan ya latar belakangnya kita dalam keadaan baik-baik saja, kita merasakan bahwa gangguan asam lambung anxiety psikosomatis yang kita alami itu sudah membaik atau sudah terkendali, kok merasakan seperti itu. Nah, itu bisa jadi itu adalah masuk angin biasa ya. Apalagi faktor pendukung untuk mengatakan itu masuk angin biasa, mungkin latar belakangnya karena disebabkan kita mungkin habis kehujanan ya, hujan-hujanan, atau mungkin kita habis begadang malam ya, atau mungkin kita habis keluar ya, tetap contohnya naik sepeda motor tetapi tidak pakai jaket. Nah, itu mungkin masuk angin biasa ya, karena sama seperti orang umum ketika melakukan aktivitas seperti itu ya masuk angin, itu seperti itu. Tetapi itu bisa jadi merupakan sensasi asam lambung kalau memang dilihat dari latar belakangnya kita memang asam lambungnya belum normal, GERD masih sering muncul, kecemasan ya, anxiety juga masih sering muncul, pikiran kadang belum terkendali, masih negative thinking. Nah, itu ketika merasakan seperti itu bisa jadi sebenarnya sensasi asam lambung, bukan masuk angin ya. Itu ketika kita merasakan seperti perut kembung, badan pegel-pegel, greges, linu ya, kadang pusing-pusing. Nah, itu sebenarnya sensasi ya. Tetapi ya seperti ini saja. Jadi semuanya itu kita anggap gangguan lah ya, kita gangguan, entah itu sifatnya masuk angin biasa, entah itu sebenarnya sensasi asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya. Itu seperti itu saja. Nah, solusinya ketika kita merasa masuk angin ya, walaupun ini mungkin juga sensasi asam lambung ya, tetapi karena rasanya memang persis dengan masuk angin ya udah sih kita anggap masuk angin saja, seperti itu ya. Nah, itu cara mengatasinya, mengatasi masuk angin ya, ini ada beberapa hal ya, ada beberapa tip yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Di antaranya adalah satu ya, ketika kita merasakan seperti itu, ini sifatnya masih antisipasi ya, yang satu, supaya tidak terjadi sensasi seperti itu ya. Nah, itu contohnya ketika kita keluar rumah ya, apalagi berkendara ya, contohnya naik sepeda motor, itu usahakan pakai jaket teman-teman ya. Jadi pakai jaket supaya memang masuk angin itu memang seringnya ya dari
karena kita terkena terpaan angin ya, terpaan angin sehingga masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kita yang terbuka. Nah, kalau kita contohnya mengenakan jaket ini kan sama aja kita menutup tubuh kita ya, sehingga pori-pori tidak langsung tersentuh dengan udara langsung ya, sehingga kemungkinan masuk angin itu sangat kecil ya, bahkan bisa untuk mengamankan. Nah, itu solusi yang pertama ya. Jadi usahakan kita itu memakai jaket ketika keluar rumah, apalagi berkendara, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga untuk mengatasi agar tubuh kita ini menjadi hangat ya, menjadi sepertinya kuat ya. Itu bisa kita pakai misalkan minyak angin ya. Misalkan kita keluar malam hari ya, supaya tidak ini mudah masuk angin. Nah, kita olesi minyak angin mungkin di seputar dada, perut, kemudian di sekitar leher ya. Itu seperti itu. Bahkan yang namanya minyak angin itu saya itu sampai dengan sekarang ya, itu kemanapun pergi ya, itu saya selalu bawa karena selalu ada di saku ya. Jadi di saku itu saya selalu siapkan minyak angin. Kalau saya bawa tas ya biasanya ada di tas, kalau nggak bawa tas biasanya ada di saku. Nah, itu seperti itu. Beda dengan dulu ya, ketika masih muda kemana-mana bawanya itu minyak wangi ya. Nah, sekarang minyak angin. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu tapi nggak apa-apa ya, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, minyak angin lebih bermanfaat daripada minyak wangi, itu seperti itu. Jadi siapkan saja ya, itu termasuk minyak angin ya, bisa dioleskan, termasuk bisa juga misalkan kita keluar rumah yaitu di bawah, itu juga lebih bagus ya. Nah, kemudian selain itu juga ini untuk istilahnya membuat agar tubuh kita itu menjadi energik ya, menjadi lebih kuat ya. Ini karena apa? Karena masuk angin itu kan sering terjadi karena sebenarnya imunitas tubuh kita juga menurun ya. Untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, itu memang secara umum ya, itu imunitas menurun, itu seperti itu. Nah, maka dari itu untuk melawan itu, termasuk untuk menciptakan agar imunitas itu juga membaik ya. Nah, ini kita harus sering bergerak teman-teman, atau berolahraga lah, walaupun itu bentuknya olahraga ringan ya. Jadi bergerak supaya badan menjadi fit ya, fit karena dengan kita melakukan gerak ya, ini otomatis membantu sirkulasi di dalam tubuh kita, entah itu sirkulasi pencernaannya, entah itu sirkulasi peredaran darah, peredaran oksigen, ini jauh menjadi lebih lancar, sehingga termasuk imunitas juga menjadi membaik. Ketika pencernaan kita lancar, baik ya, imunitas kita juga akan meningkat. Nah, itu caranya harus dibantu dengan kita bergerak atau berolahraga. Nah, itu silahkan ya. Nah, untuk olahraga yang ringan ya, kalau saya yang paling cocok itu cukup dengan jalan kaki ya. Lari saja enggak ya, lari itu terlalu berat buat kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis. Jadi cukup jalan kaki lah. Jalan kaki itu sudah lumayan, dengan indikasi kita ini sudah sampai keluar keringat ya. Jadi jalan kaki kalau misalkan kurang lebih katakanlah 30 menit itu sudah sampai keluar keringat ya. Itu sudah bagus, sudah cukup untuk kita orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis. Jadi usahakan kita jangan banyak berdiam diri ya. Hanya duduk-duduk, rebahan ya, tiduran. Nah, ini kurang baik teman-teman ya. Nah, itu usahakan harus bergerak gitu, seperti itu. Nah, itu kemudian yang berikutnya ya, selain itu ya, ini tip berikutnya, jaga makan minum itu cukup ya, dan tentunya juga makanan yang sehat dan bergizi ya. Nah, itu juga sesuai dengan pola makan ya, yang sering kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, untuk itu silahkan ya, bagi yang masih ragu dalam kita mengatur seputar makanan ya, lihat di konten saya yang lalu, yaitu tentang pola makan yang cocok untuk penderita asam lambung, gejala sensitif psikosomatis. Nah, itu kemudian yang tip berikutnya ya, ini bisa tambah makanan
suplemen ya, jadi suplemen atau vitamin ya, atau herbal ya, itu untuk menambah ini apa, imunitas tubuh kita ya. Contohnya dengan vitamin, katakanlah B kompleks ya, itu boleh ya. Kemudian herbal misalkan ya, kita minum madu ya, madu murni ya, atau mungkin kita minum kunyit ya, temulawak. Nah itu boleh ya, untuk kita orang-orang yang mengalami gangguan khususnya asam lambung, ini sangat membantu ya, sangat membantu agar pemulihan menjadi semakin cepat ya, dan secara fisik kita menjadi juga cepat membaik ya, cepat membaik dan energik itu, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, terakhir tapi justru ini adalah menurut saya yang poinnya di sini ya. Jadi yang terakhir, agar kita tidak mudah ya masuk angin, atau walaupun kita mungkin sudah masuk angin juga akan cepat membaik, ini usahakan kita tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran, yaitu dengan cara apa? Dengan cara sering melakukan relaksasi, meditasi, afirmasi. Itu jadikan selalu ya, selalu di setiap saat, itu seperti itu yang menurut saya sangat sangat membantu ya, membantu itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena ini di kebun dan kebetulan sudah agak panas sih, sudah agak panas ini, jadi nggak begitu tahan lama ya, jadi saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dipraktekkan. Insya Allah semuanya akan membaik. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.